Shalom, puji Tuhan. Ya. Saya memang jarang berbicara di depan umum, karena saya juga sebenarnya kurang suka ya. Tapi mau tidak mau harus mau, karena seperti dulu gembala saya bilang, kamu sudah menerima banyak dan kamu harus memberikan juga kepada yang lain. Jangan dipendam sendiri seperti laut mati. Ya. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan oleh Bapak Gembala untuk membagikan sebagian daripada firman Tuhan. Bukan Bapak, Ibu, dan Saudara saja yang harus belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, tetapi kita semua, saya juga masih harus belajar untuk bagaimana saya harus taat kepada Tuhan, bagaimana saya harus mengerti apa yang Tuhan mau. Ya, selama kita masih hidup, kita semua masih belajar. Tema yang saya berikan adalah yang singkat ya, kasih mula-mula. Kalau saya jabarkan secara bahasa Inggris adalah saya bikin tema itu The Power of First Love. Ya kan? Cantik kan? Power of First Love. Cinta pertama, ya. Semua orang pasti dalam hidupnya setelah dewasa pasti akan mengalami cinta pertama. Cinta mula-mula antara lawan jenis, bukan sesama jenis ya. Jeruk makan jeruk, itu tidak boleh. Nah, jadi apalagi di sini ada anak muda. Saya akan gambarkan bagaimana kasih mula-mula, cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Itu adalah sebagai gambarannya adalah cinta mula-mula kita kepada lawan jenis kita. Ketika kita sudah mulai remaja, mulai ada timbul perasaan suka kepada lawan jenis, itu adalah sebuah gambaran bagaimana kita menyukai seseorang, mengasihi seseorang. Begitu juga dengan kita sebagai gereja Tuhan. Saya akan bahas kembali bagaimana gambaran sepasang kekasih yang sedang berkasih-kasihan. Itu adalah gambaran kita antara kita dengan Tuhan. Gereja Tuhan dengan Tuhan sendiri. Tuhan sebagai mempelai pria dan gereja Tuhan adalah sebagai mempelai wanita. Di mana mempelai pria mengambil mempelai wanita untuk menjadi kekasihnya, untuk menjadi pasangan. Begitu juga seorang pria mengambil seorang wanita untuk menjadi pasangannya, bukan seorang wanita mengambil pria. Terbalik. Karena zaman sekarang banyak yang seperti itu. Tetapi kita kembali lagi kepada yang dasarnya itu seperti apa. Seorang pria harus mencari tulang rusuknya. Nah, itu adalah wanita itu. Pertama yang memberikan kasih adalah seorang pria. Begitu juga Tuhan Yesus memberikan kasih kepada kita sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Saya mengasihi engkau, makanya kita bisa mengenal Tuhan, mendapatkan anugerah untuk dapat mengenal Tuhan Yesus. Enggak semua orang mendapatkan anugerah untuk percaya kepada Tuhan, untuk dikasihi Tuhan sebagai umatnya, sebagai mempelai wanitanya. Tidak semua orang memperoleh itu. Buktinya banyak orang-orang di luar sana yang belum percaya Tuhan, karena mereka memang bukan Tuhan tentukan untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi gereja Tuhan, bukan. Makanya saya gambarkan di dalam sebuah kasih yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus meresponi sebagai kasih juga, yaitu kasih mula-mula yang kita berikan kepada Tuhan, first love. Jadi mempelai wanita seorang wanita ketika diambil oleh seorang pria, saya cinta kamu. Mungkin dasarnya awalnya wanita itu belum menyukai, tetapi karena perhatian yang laki-laki itu berikan, ya enggak, Yoel dengan Indah, bagaimana? Terus dikejar-kejar sampai dapat. Akhirnya wanita itu mau tidak mau akhirnya tumbuh rasa sayang, rasa cinta. Itu yang dinamakan first love. Di mana harus ada balasan dari seorang wanita kepada laki-laki itu. Jadi akhirnya gayung bersambut. Kalau gayung nggak bersambut berarti tidak jodoh. Begitu saya juga waktu saya dengan Pak Kem. Saya dari dulu gitu, kalau dengan pria saya selalu menjauh, saya nggak pernah mau bergaul dengan laki-laki. Anti. Tapi itulah kemurahan Tuhan, ya.
Dia kejar saya terus sampai mati-matian. Saya tidak ada malunya. Saya bilang, saya udah tolak mentah-mentah tapi tidak ada malunya. Itu yang dinamakan mempelai pria, mencari mempelai wanita, mencari seorang wanita untuk menjadi pasangannya. Ya enggak? Nah, itu gambaran untuk kita bisa menggambarkan di awal ya. Nah, di sini juga kita akan belajar mengenai apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan untuk menyambut, membalas kasih Tuhan kepada Tuhan sebagai mempelai pria yang mengambil kita menjadi pasangannya. Ya enggak? Nanti ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita menjadi mempelai wanita, disambut dan dibawa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini bukan hal-hal yang hayalan, tapi semua tertulis di dalam Alkitab. Bagaimana kita caranya supaya kita mempertahankan kasih kita itu kepada Tuhan, atau memberikan kasih kita itu kepada Tuhan? Ya enggak? Enggak mungkin dong laki-laki, ayo kamu jadi pasangan saya ya. Yang wanita, kayaknya enggak deh, enggak mungkin jadi. Begitu juga kita kalau tidak menyambut kasih Tuhan yang berikan kepada kita, gak mungkin jadi. Gak mungkin kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan Tuhan. Makanya di Alkitab bilang, banyak yang dipilih tapi sedikit, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang kupilih. Yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Itu pilihan. Kita mau gak terus konsisten dalam mengiring Tuhan. Itu yang dinamakan kasih mula-mula di dalam hidup kita. Kita ya sendiri yang tahu, apakah kita sudah mempunyai kasih itu di dalam diri kita kepada Tuhan? Sekuat apa kasih kita kepada Tuhan? Sekuat apa? Kita yang tahu. Kita sebagai hamba Tuhan, kita juga nggak tahu. Sebagai sekuat apa cinta saudara, Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus? Ya kan? Kita sendiri yang tahu. Ya. Hamba Tuhan pun mungkin juga belum pernah ada yang mengalami kasih mula-mula kepada Tuhan. Atau yang sudah mengalami bagaimana cara mempertahankan kasih kita kepada Tuhan. Kasih mula-mula beda dengan kasih biasa. Beda. Makanya saya bilang, saya kasih tema The Power of First Love. Ada kekuatan cinta mula-mula. Kayak orang pasangan, dia pertama dia jatuh cinta kepada wanita. Wanita itu nggak tahu dia yang kesekian kali atau yang keberapa atau yang pertama. Itu ada perbedaan. Ya. Nah, itulah yang saya gambarkan bahwa kita sebagai gereja Tuhan, sebagai wanitanya, bagaimana kita mendapatkan kasih mula-mula itu, atau bagaimana kita mempertahankan ketika kita sudah mendapatkan. Nah, kita akan buka di kitab Efesus. Maksudnya di kitab Wahyu pasal 2. Orang kalau untuk baca mengulas kitab Wahyu banyak yang takut ya. Ya, Wahyu pasal 2, kita mulai baca di ayat yang kedua. Ayat yang pertama sampai keempat. Saya tidak pakai PowerPoint ya, pakai bingung. Saya bilang alami aja deh, nggak apa-apa. Wahyu pasal 2 ayat 1 dikatakan seperti ini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapatkan mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kita tekankan di ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini suratan daripada Rasul Yohanes yang dituliskan kepada ketujuh sidang jemaat. Ya, salah satunya yang pertama adalah di Efesus. Efesus ini
merupakan sidang jemaat yang mungkin kalau kita bilang sempurna. Gereja ini adalah gereja yang jemaatnya tuh hampir sempurna, perfect banget. Ya. Ada kitab Efesus kan dituliskan, ya. Di sini dikatakan, tapi aku mencela engkau. Tuhan bilang, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi Efesus ini dulu pernah mengalami kasih yang semula, kasih mula-mula. Bagaimana mereka antusias kepada Tuhan, bagaimana respon mereka kepada Tuhan. Mereka taat, mereka tekun, mereka belajar firman Tuhan, mereka melayani. Tetapi di sini dikatakan, aku mencela engkau. Tuhan bilang, aku mencela engkau karena kamu telah meninggalkan kasihmu. Kok bisa begitu? Padahal mereka di sini dikatakan di ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, mereka tuh ada kelebihannya, yaitu saya catat di sini, jerih, lelah di pekerjaan dan pelayanan sangat baik. Mereka orang yang sigap, maupun di pelayanan, mau kemana pun, mereka sigap terhadap untuk mengajar orang-orang. Mereka sangat rajin dan konsisten. Yang kedua, sangat membenci orang yang berbuat jahat. Wah, kalau ada yang berbuat jahat, langsung mereka udah, ini gak suka nih. Langsung mereka mungkin langsung to the point ya, menegur. Suka menguji orang-orang yang menyebut dirinya rasul. Nah ternyata zaman dulu juga banyak orang yang menyebut dirinya rasul, mengaku-ngaku saja. Tetapi Tuhan tidak menunjuk dia sebagai rasul. Sama, ternyata zaman dulu juga udah terjadi seperti itu, bukan zaman sekarang aja. Saya mau mendapat mimpi, kamu akan begini. Saya mendapatkan penglihatan, kamu akan begini. Hai kamu. Wah, saya dulu dengar orang kalau seperti itu, saya cuma melihat buahnya mana, ya kan? Buahnya mana? Kamu boleh berkata seperti itu, tapi segala sesuatu harus diuji. Ternyata nubuat itu bukan dari bahasa Indonesia, tapi bahasa yang tidak mengerti dan diaplikasikan oleh satu orang lagi untuk mengartikannya. Baru tuh update, dan semua yang mendengarkan tuh diam, tidak berisik, karena roh itu adalah tertib. Itu yang saya alami. Ya, kalau ketika ada nubuat atau segala macam yang mengatakan dirinya rasul, itu harus diuji. Yang keempat adalah sabar menderita dan tidak kenal lelah. Mereka rajin, membenci ajaran Nikolaus. Nah, Nikolaus ini ternyata ajaran yang menganut prinsip daripada paganisme. Itu paganisme adalah tidak menyembah kepada satu Tuhan, tetapi bermacam-macam, semua bisa dianggap Tuhan. Nah, itu yang dibenci oleh jemaat Efesus. Begitu juga Tuhan membenci. Tetapi di sini ada kelemahannya, yaitu karena mereka terlalu kaku, mereka meninggalkan kasih yang semula. Mereka sudah tidak menikmati kehadiran Tuhan di setiap ibadah. Ya. Mereka cuma terpaku terhadap doktrin. Tidak boleh begini, misalnya hukum Taurat, tidak boleh 1, 2, 3 sampai 10, tidak boleh begini. Tapi mereka lupa. Mereka sudah bikin sistem manajemen yang bagus di gereja, ya, terus dokumentasi dan bla 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 bla, ya. Tapi mereka lupa kehadiran Tuhan di dalam setiap ibadah. Bahkan kehadiran Tuhan di dalam setiap pribadi orang-orang yang menjadi jemaat di sana. Gimana? Jadi seperti organisasi sosial biasa. Tidak menjadi sebuah gereja Tuhan yang memang benar-benar ada roh Tuhan berdiam di situ. Mereka sudah mengandalkan apa? Mengandalkan kemampuan, mengandalkan kekuatan, tapi tidak mengandalkan kepintaran, tapi tidak mengandalkan roh Tuhan. Tidak ada persekutuan pribadi dengan Tuhan lagi. Ya, seperti yang dikatakan di dalam kita buka dulu bagaimana jemaat di Efesus itu, yaitu Efesus 1 ayat yang ke-15. Waktu sebelum dikatakan seperti ini, mereka masih dipuji, ya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku.
Ternyata jemaat di Efesus dulu adalah sebuah jemaat di mana jemaatnya mempunyai iman yang sangat bagus kepada Tuhan dan kasihnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka dulu masih merindukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Mereka masih menantikan bagaimana urapan Tuhan turun di tengah-tengah mereka. Karena saat itu masih banyak rasul-rasul yang dalam penginjilan kan, menginjil Rasul Paulus menginjil di jemaat di Efesus. Dan di situ terjadi kegerakan rohani yang besar. Di sini dikatakan, aku telah mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan kasihmu. Jadi kasihnya kepada Tuhan dan kasih kepada semua orang kudus. Mereka mengasihi. Jadi prinsip daripada peraturan yang terutama di dalam Alkitab adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah hukum yang terutama dan utama. Nah, setelah ini mereka udah praktekkan itu pada waktu itu. Tetapi seiring berjalannya waktu dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam gereja itu di Efesus, sudah lupa mereka. Mereka sudah memperbaharui segala macam manajemen, sudah bikin aturan-aturan kepada pelayan-pelayan. Mereka lupa tentang kasih mereka kepada Tuhan dan kasih mereka kepada sesama. Mereka melihat orang-orang dengan ajaran-ajaran yang tidak benar, mereka menjadi membenci orang-orang itu. Mereka terlalu saklek menilai seseorang. Akhirnya kebencian mulai timbul, saya nggak suka begini-begini. Padahal orang itu juga perlu kita kasihi. Karena seperti itu terlalu kaku, akhirnya mereka sudah lupa dengan kasih mereka kepada Tuhan dan kepada sesama. Ya, nah kita akan buka di dalam 1 Korintus 13. Kita akan lihat bagaimana itu kasih. 1 Korintus 13. Apa itu kasih? Ya, kita buka sedikit, kita review kembali. Satu Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Mungkin di jemaat Efesus sudah mulai sombong karena mereka merasa sempurna, perfect, ya. Bisa melakukan ini, sudah mempunyai aturan-aturan yang bagus di dalam gereja yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, Efesus sudah mulai marah dengan orang-orang yang berlaku tidak benar, ya. Nah, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya ke segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Jadi, kasih itu karakteristiknya seperti itu. Ya, tidak pemarah walaupun orang berbuat jahat kepada dia. Tidak mendendam. Ya, menutupi segala sesuatu. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, masih nggak kita orang yang menjadi orang yang tersinggungan, sensitif, dan dendam. Nah, itu harus kita lihat dalam diri kita. Masih nggak kita mempunyai menyimpan? Ya, saya pernah dibilang oleh mama saya, kamu bodoh. Anak, kamu kenapa ya? Orang udah jahatin kamu tetap baik aja. Memang saya nggak. Sesaat, saya orangnya dari dulu sesaat saja marah, tapi habis itu ya lupa. Ya, tapi itulah anugerah dari Tuhan. Saya nggak bisa berbuat, saya tetap harus dendam, nggak bisa. Karena memang itulah yang Tuhan kasih. Ya kan? Saya dari dulu saya bilang kalau orang mau jahat sama saya, silahkan, saya udah kenyang. Dari SMA saya sudah difitnah. Fitnah sama teman, sampai naik ke kepala sekolah. Karena saya dibilang tentang agama lain tuh, jadi saya menghina. Padahal enggak. Dan surat itu adalah surat kaleng. Sampai mau dibawa ke polisi, saya bilang, saya orangnya dulu
Sampai saudara saya bilang gak mungkin dia seperti ini. Orang setiap hari aja diem aja gak pernah ngomong apa-apa. Masa dia bisa menghina agama lain? Gak mungkin. Tapi saya cuma berdoa saat itu. Saya sangat sedih, kenapa? Kok bisa ya orang berbuat seperti itu kepada saya? Saya bergaul pun enggak. Saya dulu kuper. Kenapa orang bisa begitu sama saya? Saya cuma berdoa. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa dia. Hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak usah membalas perbuatan orang yang jahat sama kita. Karena perbuatan dia adalah urusannya dengan Tuhan. Nah, begitu juga. Apakah kita masih mempunyai hal seperti itu? Kalau kita punya masih, biarlah kita boleh diperbaharui. Ya. Nah, itu adalah ciri-ciri kasih. Dan kita akan lihat apa yang dimaksud dengan kasih mula-mula. Itu kan kasih secara umum, global. Kasih Tuhan, kasih agape. Kasih yang Tuhan kasih ke kita adalah kasih agape. Ada 4 macam kasih. Kasih agape, filio, eros, sama satu lagi apa tuh ya? Saya lupa ya. Storge ya. Ada 4 kasih. Dan kasih Tuhan adalah kasih tanpa batas. Yaitu kasih agape yang Tuhan kasih ke kita. Yang juga harus kita kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, itu yang Tuhan mau. Nah, kasih yang mula-mula itu kasih apa? Cinta mula-mula itu karakteristiknya seperti apa? Di sini saya catat. Ciri-ciri sebuah kasih mula-mula, yaitu yang pertama adalah yang seperti tadi kita baca di Efesus 1 ayat 15. Itu imannya itu benar-benar luar biasa kepada Tuhan. Karakteristiknya yang pertama adalah adanya kesucian hati. Ya, ketika seseorang menyukai seseorang lawan jenisnya, itu hatinya masih suci. Ya. Gak tahu kalau zaman sekarang ada yang dia suka sama orang karena sesuatu, itu ada, itu udah tidak suci hatinya ya. Wah, dia kaya, wah dia pintar, lu diganteng. Lu tidak, itu bukan murni, itu udah ada something yang dia incar. Nah, kalau kasih mula-mula, cinta mula-mula itu adalah kesucian hati. Orang yang hatinya baik, dia pasti akan memikirkan hal-hal yang baik. Tidak mau mikirin hal-hal yang buruk atau dia mau melakukan itu karena hatinya masih murni, suci. Tidak pernah punya pikiran jahat. Ya. Di dalam Filipi 4 ayat 18 itu di situ dikatakan pikirkanlah perkara-perkara. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, orang yang masih suci hatinya di dalam Tuhan, dia selalu memikirkan perkara-perkara ini yang benar, bagaimana kita mau memikirkan Tuhan, yang adil, tidak menguntungkan diri sendiri. Itu mereka dia selalu memikirkan yang baik. Enggak mau makan teman, nikung dari belakang, ya kan? Mau pacaran aja bisa orang nikung dari belakang loh. Ya kan? Sodok dari belakang, ya kan? Tapi di sini Kak, kalau orang yang masih murni mengasihi seseorang, mengasihi Tuhan, itu dia tidak memikirkan hal-hal yang lain. Saya mengikut Tuhan, saya memang cinta sama Tuhan. Saya ada selalu kerinduan di dalam hatinya untuk bertemu dengan Tuhan. Itu orang yang mengalami cinta mula-mula. Seperti saya dulu, saya mengalami cinta mula-mula, saya tahu. Saat saya SMP menjelang SMA sekelas 1. Di situ, wah, pengennya saya ke gereja terus ya. Kalau bisa tinggal di gereja, nggak mikirin kamu nanti makan bagaimana, nanti kamu capek. Nggak mikir. Pokoknya saya maunya ketemu Tuhan. Di mana ketemu Tuhan? Di gereja. Udah. Papa saya larang. Saya cuma diam-diam, pergi-pergi. Udah. Papa saya taunya, ya udah dia baik, ya udah nggak apa-apa urusannya. Tempat saya dibaptis saya dia nggak tahu. Ada itu cinta. Bagaimana saya respon kepada Tuhan? Tuhan, saya selalu ingin
ketemu dengan Tuhan. Itu cinta mula-mula. Tidak peduli mau hujan, mau apa, enggak peduli. Yang penting saya harus ketemu Tuhan. Itu. Dia selalu memikirkan bagaimana caranya ketemu Tuhan. Besok ada ibadah apa, besok ada apa, saya harus datang. Nah, di Matius 15 ayat 19, karena dari dalam hati itu timbul segala pikiran jahat. Nah, kalau orang yang masih suci hatinya, pikirannya selalu kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu memurnikan pikirannya dan hatinya. Nah, kalau kita sudah mulai mengizinkan yang lain masuk, itu sudah kotor. Hatinya sudah tidak suci. Ya, di dalam bahasa Yunani, kesucian hati itu artinya memiliki hubungan dengan Tuhan. Bahasa Ibrani dikatakan kados, bahasa Yunani hagios, artinya suci. Jadi suci itu dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi pikiran dan hatinya selalu diperbaharui oleh Tuhan, karena selalu memiliki kerinduan dengan Tuhan. Nah, yang kedua, karakteristik daripada kasih mula-mula adalah kemurnian hati nurani. Tadi kan kesucian hati, sekarang kemurnian hati nurani. Kita akan lihat apa pengertian hati nurani. Hati nurani adalah fungsi dalam dari diri manusia yang menjadikan dirinya sadar jika perilaku kita ini salah atau benar. Jadi hati nurani selalu berkata, kita berbuat salah misalnya, ayo loh, salah loh. Oh iya, Tuhan saya minta ampun Tuhan. Tetapi kalau ini benar, Tuhan ini benar gak? Benar, hati nurani juga berkata benar. Itu namanya hati nurani adalah sebagai warning, tanda ini benar atau salah. Tapi kalau kita suka melawan hati nurani, nurani itu bisa tumpul, bisa sudah tidak bekerja lagi dalam. Makanya banyak orang-orang jahat di penjara, karena apa? Hati nuraninya sudah hilang, sudah tidak bisa membedakan yang salah dan yang benar. Yang penting adalah keuntungan untuk diri saya. Makanya banyak kejadian kejahatan-kejahatan. Seperti yang sudah berapa bulan kita dengar beritanya tentang ya polisi Sambo. Nurani sudah tidak ada. Sampai sudah divonis demikian pun sudah ada bukti-bukti masih berkelit terus. Kenapa? Nuraninya itu sudah tidak bekerja lagi. Ya. Ini ada pengertiannya, yaitu hati nurani yang murni berarti pesan yang disampaikan hati nurani itu kalau berdasarkan kekristenan, yaitu pesan yang disampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Janganlah membenci. Jangannya membenci ya. Ya memang dia salah. Dia mengajarkan hal-hal yang salah. Tapi janganlah kita membenci. Kalau bisa kita meluruskannya. Kita mengasihi orang itu. Tetap. Jadi mempunyai hati nurani yang murni. Jadi hati nurani yang murni harus ada di dalam diri kita sebagai orang-orang yang mempunyai kasih mula-mula. Itu ciri-cirinya. Dia masih murni, ya. Dia masih warningnya keras banget. Jangan, boleh. Nah, seperti itu. Ya. Yang ketiga adalah ketulusan iman, ya. Kasih mula-mula itu mempunyai ketulusan iman. Iman adalah di dalam Ibrani 11 ayat 1, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita punya iman. Seberapa kita punya iman ketika kita mempunyai kasih mula-mula kepada Tuhan. Ya. Kalau kita punya imannya gini, Tuhan saya berdoa nih. Tuhan gak jawab-jawab, baru sebulan dia berdoa. Udah lama Tuhan gak jawab-jawab, berarti Tuhan gak dengar doa saya. Itu mereka ngotot untuk supaya doanya cepat dijawab, padahal Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Ada orang bilang, Bu, saya sudah berdoa Bu, kok gak dijawab-jawab sama Tuhan ya? Saya sudah putus asa, saya sudah gak sanggup lagi. Saya bilang tetap nantikan, kamu punya iman gak? Nah, orang yang punya iman yang tulus, dia akan konsisten di dalam berdoa. Dijawab atau tidak jawab, dia tetap berdoa karena dia tahu suatu saat Tuhan jawab. Itu namanya iman yang tulus. Bukan iman yang cuma ya sepotong. Sepotongnya lagi dikuasai oleh
keputusasaan. Sudahlah, Tuhan gak jawab, berarti Tuhan gak sayang sama saya. Itu banyak loh yang berapa kali saya curhatan dari orang-orang kepada saya. Kok Tuhan gak jawab saya ya? Ya belum waktunya Tuhan. Saya selalu bilang, belum waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita, kan ada lagunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan paksa. Mungkin Tuhan masih mau mengulur supaya kita benar-benar bergantung penuh kepada Tuhan. Saat ini iman kita masih sedikit. Tuhan mau kita ningkat lagi. Jadi akhirnya nunggu. Seperti saya dulu doain papa saya masih Buddha. Dari sekolah minggu saya. Dari saya sekolah minggu, Tuhan, papa saya supaya terima Tuhan. Sampai saya SMA gak terima-terima. Saya sudah lelah, Tuhan, kayaknya Tuhan gak jawab, yaudah deh saya stop doanya. Itu, saya waktu itu masih, imannya masih goyang ya. Tapi di saat saya berhenti berdoa, papa saya mau ke gereja. Itu loh, itu saya alami. Papi mau ke gereja, ngapain? Saya sampai terbengong-bengong, kenapa? Ya mau belajar agama dong, katanya gitu. Masa sih, Bo? Ayo. Ya udah saya ajak ke gereja saya. Itu ketika saya berhenti. Saya bilang capek Tuhan. Dari saya SD, kelas berapa? Kelas 5 kalau nggak salah. Karena dianjurkan oleh guru sekolah minggu. Nah, iman yang tulus itu tidak seperti itu. Iman yang tulus itu kontinu. Ya, tetap mengharapkan. Dia tetap beriman, makanya tetap berdoa. Ya. Orang yang kurang imannya ketika doanya belum dijawab, hatinya menjadi ragu dan bimbang akan janji Tuhan. Itu kurang iman. Jadi ketulusan iman adalah jujur atau tulus ikhlas dan tidak munafik kepada Tuhan. Tidak mempunyai motif duniawi dalam berharap kepada Tuhan. Itu tulus. Nah, kita boleh belajar ya. Karena di dalam Yakobus 1 ayat 6-8 dikatakan orang yang berdoa dan terombang-ambing dalam mengikuti Tuhan itu orang yang mendua hati dan tidak akan dijawab doanya kepada Tuhan. Ya, biar kita boleh belajar dan di dalam kasih mula-mula ini ada kerinduan. Selalu ingin rindu berjumpa kepada Tuhan. Tidak bosan untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang belum mengalami kasih mula-mula kepada Tuhan, di sini ada bagaimana caranya kita mendapatkan kasih mula-mula itu. Kok saya belum dapat atau saya sudah kosong, sudah hambar kasih saya kepada Tuhan. Ya, itu bagi yang sudah mengalami kasih mula-mula kepada Tuhan. Saya juga pernah ngalamin loh. Kok kasih saya kepada Tuhan sudah mulai pudar. Dan ketika pudar, itu di dalam hati itu ada suatu kehampaan, kosong, di mana ada kesedihan yang mendalam, kekeringan yang mendalam, itu sudah pudar. Bagaimana caranya supaya kita mempertahankan kasih mula-mula atau mendapatkan kasih mula-mula itu? Ya yang baru dibaptis, kok saya belum mendapatkan? Saya ke gereja hanya mengikuti orang tua. Dulu saya sekolah minggu waktu masih di GKSI di Pluit, waktu kami masih ikut yang di GKSI, saya bikin pertanyaan kepada anak sekolah minggu. Dijawab loh, jujur loh anak sekolah minggu. Kenapa kamu ke sekolah minggu rajin? Jawabnya ada karena mengikuti orang tua. Ya kan, agama tradisi dari orang tua turun. Terus yang kedua jawabannya apa? Daripada bosan di rumah, nggak ada kegiatan, mendingan ke sekolah minggu main, ya kan? Kayak gitu, banyak teman. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan kasih mula-mula itu? Apakah kita ke gereja karena orang tua saya Kristen, karena teman, karena pacar, karena pasangan? Jangan. Di sini saya ada 5 hal yang saya catat. Bagaimana cara mempertahankan kasih mula-mula atau mendapatkan kasih mula-mula. Yaitu yang pertama adalah hidup dalam pertobatan. Ya, lahir baru. Semua pasti udah lahir baru. Semua sudah dibaptis. Ketika kita bertobat, percaya Tuhan, dibaptis itu sudah lahir baru. Ya,
Di dalam Matius 18 ayat 3, di Kisah Rasul 2 ayat 38 dikatakan dosanya diampuni. Ya. Di dalam Efesus 4 ayat 24, orang yang lahir baru adalah mengenakan manusia baru. Boleh kita buka di dalam Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Jadi orang yang sudah dibaharui, bertobat, lahir baru, dia mengenakan manusia baru. Yang lama harus ditinggalkan. Makanya sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, pertobatan itu bukan pas lagi mau dibaptis atau pas dibaptis. Pertobatan itu adalah setiap hari, selalu sepanjang hidupnya. Kalau dia berhenti bertobat itu cuma hanya pas ketika dia dibaptis atau dia sebelum dibaptis, itu tidak akan, dia akan bertumbuh imannya. Pertobatan dilakukan setiap saat selama hidup. Kami sebagai hamba Tuhan juga harus melakukan pertobatan demi pertobatan. Karena apa? Karena kami masih hidup dalam daging. Kami bukan udah menjadi malaikat yang sempurna. Kami masih mempunyai kelemahan, tergantung temperamen. Jadi kita harus lihat temperamen kita apa. Harus melakukan pertobatan demi pertobatan. Begitu juga orang yang baru dibaptis, harus melakukan pertobatan demi pertobatan. Yang kedua adalah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, siapa yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus? Kepenuhan Roh Kudus bukan sekedar bahasa roh. Sedih saya. Kenapa? Bahasa roh adalah bahasa dari Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya orangnya tidak pernah, memang tipe-tipe saya orangnya saklek juga. Tapi tidak pernah mau manipulasi demi keuntungan saya sendiri dan demi ketenaran, saya tidak mau. Apa yang Tuhan kasih itu yang kita bisa keluarkan. Karena banyak tuh ada kemarin, ada kursus bahasa roh. Dari zaman saya SMA, ada pengajaran bahasa roh. Ayo kita berdoa dalam bahasa roh. Tidak, setan tertawa. Ini mungkin kita semua harus mengerti. Bukan saya menghina mereka, bukan. Tapi adalah kita harus dibuka pikirannya. Apa itu dipenuhkan Roh Kudus? Dipenuhkan Roh Kudus adalah Roh Tuhan memenuhi kita. Kalau kita juga melakukan pertobatan demi pertobatan. Seperti kita percaya Roh Tuhan ada di dalam hidup kita segini, belum penuh. Nah, ketika penuh baru dia meluber. Seperti botol diisi air, Roh Tuhan segitu ketika percaya. Tapi ketika kita mulai meningkat, kita tetap melakukan pertobatan demi pertobatan, menjaga hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kita melimpah, air keluar dari botol dan itu Roh Tuhan memenuhi kita. Dan tandanya itu bahasa lidah. Itu merupakan tanda, bukan sesuatu yang harus kita banggakan. Karena yang harus kita banggakan adalah kita harus melakukan buah daripada roh itu. Seperti di Galatia 5. Ya, buah daripada roh, kasih, sukacita. Nah, kalau kita sudah dipenuhkan Roh Kudus, kasih itu kita bisa keluarkan kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan lain-lain. Itu kita bisa dapatkan. Karena Roh Tuhan sudah menguasai hidup kita. Nah, pemimpin-pemimpin umat juga harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kisah 4 ayat 8 ya. Supaya apa yang kita lakukan di dalam pelayanan itu sesuai dengan maunya Tuhan dan tidak menjadi sandungan ketika kita berada di luar daripada gereja. Karena banyak orang yang ada di dalam gereja ya, di Manado ya, di Manado. Di dalam maaf. Suci, teman saya banyak orang Manado. Suci ketika di gereja. Putih pakaiannya, setelah keluar dari gereja mabok. Ya, dia nipu sana sini. Dia ngomong kotor segala macem. Dia pacarin lemus, kalau orang Manado bilang ya, playboy itu lemus. Pacarin cewek-cewek sana sini dan ceweknya matre-matre. Itu
Karena apa? Karena dia tidak bisa menjaga hidupnya. Jadi akhirnya menjadi batu sandungan bagi orang lain di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Kok orang gereja kayak gitu sih, kok begini-gini. Nah itulah fungsinya kita dipenuhkan Roh Kudus. Yang ketiga, menghasilkan buah-buah roh. Seperti yang tadi saya bilang, Galatia 5 ayat 22, itu sudah menjadi ayat hafalan ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Orang yang tidak sabar, pasti Tuhan akan uji, dia harus sabar. Pasti dia akan mengalami kejadian-kejadian di mana dia harus sabar. Di jalanan harus sabar, kalau ada yang nyelip-nyelip, ya kan? Nah, dia harus setia. Yang lemah lembut, bagi yang kasar temperamennya, dia akan memperoleh kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ya, ini bagaimana kita mempertahankan kasih mula-mula. Yang keempat adalah mempunyai persekutuan. Nah, mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita mempertahankan kasih mula-mula atau mendapatkan kasih mula-mula? Yaitu kita mempunyai persekutuan pribadi. Bukan hanya seminggu sekali datang ke gereja. Ya. Kita baca di dalam Efesus 4 ayat 17. Tinggal satu poin lagi. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan di dalam hati mereka. Ayat yang ke-19 sambung ya. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan keserakan segala macam kecemaran. Ini, hati-hati. Kalau orang yang jauh dari Tuhan, dia akan hidup dengan dunia ini. Ya, kebodohannya dan kedegilan hati mereka, perasaan mereka akan tumpul. Tetapi orang yang bersekutu dengan Tuhan selalu dibaharui. Yaitu bagaimana tuh? Bagaimana Bu? Kita bersekutu pribadi dengan Tuhan, yaitu dengan berdoa, baca firman, menyembah, ada pujian, hidup dalam penyembahan. Kita nggak bisa berdoa, kita kerja, ya udah setel lagu rohani, pas lagi kerja, nyanyi, dan di dalam pujian itu ada kuasa yang memperbaharui kita, ya kan? Saya kalau lagi boring, saya memang kerja. Tapi saya komitmen sama Tuhan, di mana saat saya akan berhenti, Tuhan akan bilang, saya akan turun. Kenapa? Saya mendapatkan pekerjaan ini mujizat loh Bapak Ibu. Di dalam usia yang sudah tidak muda lagi, dan di dalam pendidikan saya yang tidak sarjana. Saya lulusan sekolah Alkitab. Ngelamar, kok lulusannya teologi ya? Ya kan, sekolah Alkitab. Apa yang mau dikerjakan? Tapi itulah kemurahan Tuhan. Memang Tuhan dahsyat. Saya bilang, Tuhan kalau Tuhan izinkan saya bekerja, Tuhan kasih pekerjaan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena memang kami harus hidup. Ya, anak saya masih harus kuliah. Tuhan berikan, benar loh Tuhan berikan. Di saat saya bilang sudah tidak ada daya lagi, Tuhan turun tangan. Di luar akal pikiran saya. Mungkin banyak orang mau meng-cut saya untuk saya bekerja. Meng-cut saya supaya kami tidak mempunyai biaya hidup. Ya, kalau Bapak Ibu tahu kan kami dari Denomas, dari gereja mana sebelumnya, itu selalu meneror. Ya, saya nggak tahu mereka lakukan apa. Waktu itu saya bantu saudara tiba-tiba kelabakan. Tapi disitulah Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Mujizat lagi saya alami. Ya, itu kita harus menyembah Tuhan karena di dalam penyembahan ada kuasa. Di dalam penyembahan kuasa kegelapan bisa dihancurkan. Dulu kami di sekolah Alkitab ada yang kerasukan. Wah, karena ada jimat. Ya orang Batak kan dikasih jimat, opok-opok di sini. Ketika dia buka ikat pinggangnya, dia taruh, orang masih hidup di Bekasi. Wih,
2 minggu loh. Dia bilang waktu di kesurupan ada yang nunggangin dia di sini berat sekali. Kita puji Tuhan terus, kita puji. Dalam pujian itu dia terlepas dari kuasa kegelapan itu. Nah, ya, pujian dan penyembahan di dalam Yohanes 4 ayat 22, 23 sampai 24. Dan selalu memuji Tuhan. Ya, di dalam Mazmur di situ dikatakan mulutku penuh dengan pujian. Biarlah kita anak-anak Tuhan, mulut kita selalu dengan pujian supaya kata-kata kotor tidak keluar dari mulut kita. Ya, saya tidak bisa menjas, kamu begini-begini, enggak. Kita tidak bisa berubah dengan seketika. Ketika kasih Tuhan, kasih mula-mula itu belum memenuhi hidup kita. Saya masih memaklumi. Dan tidak harus dikejar, kita harus belajar. Ya, di dalam Mazmur, coba kita buka di dalam Mazmur. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ya kan? Ada lagunya. Di sini itu lagu dari Mazmur ini, Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Itu puji-pujian kepada Tuhan itu merupakan kekuatan kita. Kasih kita kepada Tuhan supaya kasih kita tetap tumbuh, tetap kita merindu kepada Tuhan. Ya, yang kelima adalah tinggal di dalam kasih Tuhan. Jangan tinggalkan kasih Tuhan. Itu adalah bagaimana kita mendapatkan kasih mula-mula dan mempertahankannya. Tinggal di dalam anugerah kasih Tuhan ketika Dia menyelamatkan kita menjadi percaya. Yohanes 15 ayat 9 dikatakan tetap dalam anugerah Tuhan. Nah, 1 Korintus 13 ayat 13, dari kesemuanya itu tetap tinggal kasih. Ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, dari kesemuanya itu tinggal hanya kasih. Yuk kita baca 1 Korintus 13 ayat 13. Ya, iman pengharapan ketika nanti dunia sudah berakhir, cuma ada kasih. Di sorga itu cuma ada kasih. Kita berkasih-kasihan kepada Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Di sorga itu sudah tidak perlu beriman lagi, karena kita sudah masuk ke sorga. Dan tidak perlu berharap lagi, karena kita sudah bersama-sama dengan Bapa. Tapi yang masih tinggal di dalam kerajaan sorga adalah kasih. Kita yang mengasihi Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya berbicara seperti ini supaya kita semua di sini tetap tumbuh kasihnya, tetap stabil kasih kita kepada Tuhan, kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Itu yang tadi karakteristik. Kita mempunyai kemurnian, kesucian, ketulusan kepada Tuhan tanpa embel-embel. Kalau saya melayani, nanti Tuhan kasih saya, kalau Tuhan gak berkatin saya gak mau melayani lagi. Itu bukan hati yang tulus, bukan hati yang murni, bukan hati yang suci, tapi mengikut Tuhan harus mendapatkan. Nah, banyak sekarang orang-orang mempunyai tuntutan seperti itu kepada Tuhan di dalam gereja. Banyak orang ketika masuk gereja, ketika dia tidak diberkati, dulu ada tuh. Di gereja saya tidak sebutkan. Hamba Tuhan selalu mengajarkan tentang berkat. Tentang berkat, ketika dia tidak diberkati, dia nuntut berkatnya itu sama dengan yang Ono. Yang Ono punya mobil, saya belum punya mobil. Saya harus diberkati Tuhan, punya mobil juga, punya rumah bagus juga. Ketika tidak di akhir tahun, bakar-bakaran, dia akhirnya kecewa, dia tinggalin gereja. Dia sudah mulai tidak rajin, bahkan menghilang lama-lama dari gereja. Tidak ibadah. Kenapa? Karena dia mengikut Tuhan dasarnya adalah diberkati secara jasmani. Karena Tuhan memberkati kita berdasarkan masing-masing orang. Spesifikasinya si ini berkatnya sekian, si ini sekian. Tidak sama. Yang penting kita ada damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita. Bukan dari
nilai materinya. Puji Tuhan. Ya, tapi kita akan melihat satu terakhir lagi. Di dalam Wahyu kita kembali, Wahyu 2 yang tadi ayat yang terakhir, ayat yang ke akibat daripada kasih mula-mula ketika kita hilang, di sini dikatakan ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jadi jemaat di Efesus ditegur, suruh bertobat. Padahal dia kalau secara jasmani orang menilai dia perfect ya. Tapi di mata Tuhan dia sudah jatuh dan jatuhnya sangat dalam. Nanti dikatakan, aku akan datang kalau kamu tidak bertobat, aku akan datang dan aku akan mengambil kaki dian. Kaki dian itu seperti lilin. Tempat lilin yang ada 7. Nanti kalau Natalan biasanya orang-orang kalau gereja ada yang punya kaki dian ya, menyalakan lilin 7 sempurna. Dia akan diambil, artinya apa? Terang itu dalam gereja itu akan diambil. Memang tetap beribadah, tapi terang itu, Roh Kudus itu akan diambil daripadanya. Dan tidak ada Tuhan lagi yang berdiam di situ. Dan itu seperti kegiatan perusahaan biasalah, organisasi sosial biasa. Dan kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Itu kaki dian. Makanya hati-hati. Hidup kita kalau kita sudah diambil kaki dian kita daripada Tuhan, ya, diambil oleh Tuhan kaki dian kita. Hati-hati. Kita bisa menjadi batu sandungan. Kita akan mengalami kekeringan. Kekeringan secara rohani. Makanya nanti di akhir zaman, gereja-gereja yang manajemennya baik tetap bisa up. Kenapa? Mereka sudah dikelola, tapi roh Tuhan tidak ada di situ. Tuh, roh Tuhan sudah diangkat. Dan kita gereja-gereja yang sudah akan tersingkirkan karena dipisahkan daripada antikris, kita tidak akan mengalami. Dan gereja-gereja itu akan mengalaminya. Makanya hati-hati. Saya himbau kepada Bapak Ibu, saatnya kita bukan untuk dininabobokkan lagi. Saatnya kita untuk mengambil bagian kita masing-masing. Supaya kasih kita kepada Tuhan, kasih mula-mula kita kepada Tuhan tidak luntur. Dan kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan tanpa pamrih. Tanpa menuntut. Ya, karena banyak orang sekarang melayani dengan tuntutan. Saya tidak perlu sebutkan. Ya, itu sudah banyak. Ketika dia kecewa, dia keluar. Ya, puji Tuhan. Saya tidak panjangkan, kita akan menaikkan pujian. Satu hal yang kurindukan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi.